warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriano Karunisa dengan NIM 8600000902 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Hari ini untuk melengkapi tugas praktek saya yaitu pembelajaran mikro, saya akan melaksanakan tugas pengajaran dengan metode variasi dan juga bertanya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, ayo sama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Faiz. Oke. Ali. Hadir, Bu. Tiara. Hadir, Bu. Wah, hebat sekali, hadir semua ya. Nah, jadi Ibu mau tanya, tadi pagi siapa yang ke sekolah diantar naik motor? Oh, Ali diantar naik motor ya. Nah, Ibu mau tanya, motor itu bisa jalan karena diisi dengan apa? Bensin. Betul, diisi dengan bensin. Nah, hari ini Ibu akan memberikan soal tentang memahami sumber daya alam. Jadi nanti setiap siswa akan mendapatkan satu lembar ya. Ibu bagikan terlebih dahulu. Ini untuk Ali. Oke, dipahami terlebih dahulu. Oke, sudah dipahami dulu. Itu dari nomor 1 itu ada gambar apa, 2 apa, 3 apa, 4, 5, 6 ada gambar apa. Sudah? Nah, kalian tuh udah paham belum tentang sumber daya bisa diperbarui sama tidak bisa diperbarui itu apa bedanya? Sudah? Belum ya? Oke, jadi Ibu akan jelaskan. Kalau bisa diperbarui itu jumlahnya itu banyak. Tidak akan habis dan tidak akan pernah habis karena selalu ada jumlahnya terus. Sedangkan kalau tidak bisa diperbarui itu jumlahnya sedikit dan akan habis. Paham sampai di sini? Coba diulangi lagi penjelasan Ibu oleh Faiz. Betul, selanjutnya. Betul, kalau yang bisa diperbarui itu jumlahnya banyak. Kalau tidak bisa diperbarui itu jumlahnya sedikit. Oke, lanjut ya. Ayo kita mulai mengerjakan soalnya ya. Nomor 1, ada gambar apa, Nana? Angin. Itu ada kincir angin. Kincir angin bisa berputar karena ada angin. Apakah angin ini bisa terlihat? Apakah kalian melihat angin? Angin tidak bisa dilihat tapi bisa kita rasakan. Kita bisa rasakan. Selama bumi masih berputar, ada matahari, maka kita masih ada angin. Jadi angin ini termasuk sumber daya apa? Sumber daya yang bisa? Betul. Ya, ayo fokus lagi. Satu ini angin, sumber daya yang bisa diperbarui. Kenapa? Karena tidak akan ada habisnya. Hari ini masih ada angin, besoknya masih ada angin. Betul ya? Lanjut di nomor 2. Nomor 2 ini ada apa? Minyak bumi. Betul, minyak bumi. Nah, tadi kan Ibu udah tanya tentang apa? Bensin. Bensin itu berasal dari minyak bumi. Jadi di bumi ini tuh ada minyak bumi. Kalau udah minyak buminya udah dikuras habis, maka tidak akan ada minyak bumi lagi. Jadi jumlahnya tuh terbatas di sini itu. Ya, jadi minyak bumi termasuk sumber daya yang betul, yang tidak bisa diperbarui karena jumlahnya terbatas. Nah, itu nomor 3 ada batu bara. Ibu mau tanya, tadi kan kalian sudah mengerjakan 1 dan 2. Nah, yang nomor 3, batu bara termasuk sumber daya apa? Tiara? Tidak diperbarui, betul. Sumber daya yang tidak bisa diperbarui. Karena apa Tiara? Kok tidak bisa diperbarui batu bara? Betul, karena jumlahnya terbatas. Jadi anak-anak, batu bara itu adalah berasal dari batuan yang ditumbuhi oleh tumbuhan purba. Purba itu zaman dulu, sebelum ada kita. Jadi zaman dulu tuh zaman purba. Udah lama banget, udah bertahun-tahun anak-anak.
Batuan itu ditumbuhi oleh tumbuhan purba yang ada di dalam tanah. Caranya gimana? Biasanya batu bara ini itu digunakan untuk pembangkit listrik. Jadi betul jawabannya Tiara, bahwa batu bara itu jumlahnya terbatas dan termasuk ke yang tidak bisa diperbarui. Selanjutnya gambar apa? Ada gambar apa, Alim? Air. Apa? Air. Air. Tadi pagi Alim mandi pakai apa? Air. Nah, hari ini Alim mandi pakai air, besoknya masih ada air enggak? Ada. Ada. Jadi hari ini mandi pakai air, besoknya masih ada air kan? Jadi air itu tidak terbatas kan? Kenapa kok masih ada air? Karena masih ada hujan. Jadi masih ada hujan, jadi air masih ada. Berarti termasuk sumber daya tidak bisa diperbarui atau diperbarui? Tidak bisa atau bisa? Bisa, betul, karena jumlahnya banyak. Selanjutnya, gambar kelima ada apa, Nana? Emas, hasil tambang. Hasil tambang itu didapatkan dengan cara digali. Jadi tanahnya itu digali. Pernah lihat tanah digali itu seperti apa? Tanah digali, ya betul. Kayak yang dibilang kali, kayak sumur. Sumur kan dalam ya. Jadi emas itu ada di dalam tanah yang sangat dalam sekali. Jadi didapatnya itu harus digali menggunakan apa, Ali? Kamu tahu? Kayak bego. Kamu tahu bego? Nah, betul sekali. Pasti kalau anak cowok tahu ya bego itu apa ya? Alat berat yang kayak gini yang buat menggali, ya. Nah, seperti itu. Jadi perumpamaan tuh kayak gini. Anak-anak pernah menabung nggak? Nah, hasil tambang itu kayak kita menabung. Kalau kita menabung, kita ambil terus-menerus, maka tabungan kita akan habis kan? Ya. Tapi kalau kita tidak ambil, maka tabungan kita akan banyak. Sama kayak hasil tambang. Kalau kita hasil tambang yang ada di dalam tanah kita, itu kita ambil terus-menerus, maka akan habis. Nah, sampai poin kelima ini ada yang perlu ditanyakan? Oke, baik. Tiara mau bertanya apa? Itu kalau hasil tambang itu cuma emas saja yang bisa habis. Betul. Tiara bertanya, apakah hasil tambang itu hanya emas aja yang bisa habis? Jawabannya tidak. Bagus sekali. Tiara sudah berani untuk bertanya, aktif sekali. Jadi, hasil tambang itu bukan hanya emas aja ya, Ali. Tapi ada nikel, ada besi, dan juga ada emas. Semua itu didapatkan dengan cara yang susah. Jumlahnya juga terbatas. Jadi, hasil tambang itu semuanya terbatas dan sulit untuk didapatkan. Oke, selanjutnya gambar terakhir ada apa, Nana? Baik, itu ada gambar tanah. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, Ibu sudah ada contohnya kayak gini. Nih, ini ada gambar tanah. Tapi yang Ibu bawa ini gambar tanahnya kering tuh, kayak gini. Bisa dilihat ya, tuh. Tanahnya kering kan? Tanah kering itu menggumpal kayak gini, keras kan? Nah, kayak gini. Tanah ini kalau kalian lihat diam kan? Dia tidak bergerak kan? Nah, semisal Ibu tanam cabai di dalam tanah ini. Kalau cabainya mati karena tanahnya kering, apakah tanahnya ini langsung hilang di dalam gelas? Tidak kan? Apakah nanti tanahnya hilang dan hanya tinggal gelasnya aja? Tidak. Masih tetap sama kan? Nah, tanah ini tuh bisa Ibu perbarui loh. Caranya gimana? Ada yang tahu nggak? Tanah ini diperbarui dengan cara apa? Tidak ada? Ibu kasih tahu. Tanah ini bisa diperbarui dengan cara kita kasih pupuk. Kita kasih pupuk dan juga kita kasih air. Nanti kalau tanah kering ini Ibu kasih air, maka akan menjadi bagus kan tanahnya, akan menjadi subur tanahnya. Apalagi kalau Ibu tambahi kasih pupuk itu bantuan untuk bisa tanah ini menjadi bagus. Ada juga bantuan secara alamiah. Apa? Dari daun-daun yang sudah gugur. Daun-daun yang berjatuhan itu anak-anak tahu kan? Kalau kita diamkan secara lama, daun yang telah gugur itu akan kering kan? Nah, daun yang telah kering itu nanti akan menjadi pupuk untuk tanaman ini. Di tanaman ini tuh kan banyak tumbuhan.
yang jatuh, daunnya jatuh, kering kan? Itu nanti akan menjadi pupuk untuk tanah itu sendiri. Terus untuk penyuburan tanah secara alami itu dibantu juga oleh cacing. Tahu cacing? Pernah mancing? Ali pernah mancing? Pernah. Pakai apa kalau mancing? Cacing. Nah, cacing itu bisa digunakan untuk menyuburkan tanah. Jadi seperti itu. Jadi tanah ini bisa diperbarui ya. Yang tadinya kering kayak gini, kalau kita kasih air, kita kasih pupuk, jadinya subur. Jadi tanah ini termasuk sumber daya alam yang bisa diperbarui apa tidak? Bisa, betul sekali. Nah, untuk hari ini pembelajaran memahami sumber daya alam, kalian sudah paham? Hari ini menyenangkan tidak anak-anak? Mau yang lebih menyenangkan lagi? Nah, ibu punya permainan. Jadi kalau ibu bilang 1, kalian harus bilang hu. Kalau ibu bilang 2, kalian harus bilang ha. Kalau misalnya contoh nih, ibu bilang 1, 2, 2, maka jawabannya hu, ha, ha gitu ya. Harus kompak ya. Yang nggak kompak nanti dapat apa? Ya nggak boleh ya. Ayo kita sama-sama. 1. Yang semangat lagi ya, semangat kan mau selesai. 1, 2, 2, 1. Ayo Ali, ayo. Seru kan? Lagi ya. 1, 2, 1, 1, 2, 2. Betul sekali. Nah, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini. Semoga pembelajaran yang ibu sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Kalian kan udah tahu ya tentang sumber daya alam. Gimana susahnya kita sumber daya alam yang terbatas ya, sumber daya alam yang terbatas. Oleh karena itu nanti di rumah kita harus bisa menghemat. Sampai di sini dulu pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah. Ayo sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi besok. Assalamualaikum anak-anak. Telah menyaksikan video saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.